Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya, nggak ada berhasil. Kasihan deh lu. Seandainya saya katakan kayak kata Syafi'i tak sampai, oh kalau begitu Syafi'i Wahabi, saya pula mau dijebak, mana bisa. Duduk kan guru kalian itu sama saya, diundang ke MUI sama Ustaz Mustafa Omar, tak mau datang. Pakai surat bagus-bagus, datanglah. Jangan murid-murid kalian aja berkicau di internet itu. Duduklah sama-sama di MUI, tak mau datang. Tanya Ustaz Mustafa Omar, apa Wahabi itu Pak Ustaz? Baca buku saya, 37 masalah populer. Masalah ke-37 Syiah, masalah ke-36 Wahabi dan Salafi. Lengkap saya tulis, baca baik-baik. Buku itu sudah 3 tahun umurnya sudah. Apakah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Adakah Nabi yang pernah berjumpa? Maka Nabi basyarin an yukallimahullah. Tidak ada orang yang berbicara langsung kepada Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Wahyu artinya bisikan halus yang masuk ke dalam hati. Au yursila rasulan, atau Allah mengirim malaikat Jibril. Au min wara'i hijab, atau dari balik dinding. 3. Bisikan halus, Jibril datang, atau dari balik dinding. Bagaimana dengan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj? Apakah dia menengok Tuhannya? Berbeda antara pendapat Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu menengok Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Tapi kata Ibnu Abbas, Muhammad melihat Tuhannya. Ini contoh perbedaan salaf. Jangan katakan salaf itu satu. Salaf satu. Ini aja yang khalaf, ini yang ikhtilaf. Sedangkan masalah Nabi menengok Tuhan atau tidak saja berbeda antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Kata Aisyah, Nabi melihat Tuhan, kadzab, berdusta. Kata Ibnu Abbas, dia melihat. Tidak mungkin Aisyah mendustakan Ibnu Abbas. Jadi kalau begitu bagaimana mengkombinasikan dua pendapat yang kelihatannya kontradiktif? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya seperti saya melihat jam dinding, kadzab, dia berdusta. Itu kata Aisyah. Lalu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas, Allah Nabi melihat Allah itu apa? Melihat dengan mata hatinya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berdusta hatinya tentang apa yang dia lihat. Fuad bukan ini. Ini namanya basar. Ini namanya basirah. Ini namanya fuad. Makanya orang kalau ada mengatakan, "Oh, kaulah buah hatiku." Ya fuadi. Ya fuadi. Qalbi belum halus lagi. Yang lebih halus, ya fuadi. Kaulah buah hatiku. Dia melihat dengan hatinya. Ustadz adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana kiat? Apakah diserahkan pembimbing? Kapan Ustadz bisa berperan serta dalam mendidik? Oh, masalah ini kan ada waktu. Yang penting itu bukan frekuensinya, tapi yang penting itu kualitasnya. Itu mesti dipahami. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi punya anak namanya Sami Mutawalli Sya'rawi, syekh juga, doktor juga. Apa kata anaknya dalam bukunya? Saya tak pernah menengok ayah saya tidur dengan emak sampai kami heran kenapa kami bisa lahir. Itu kata Sami. Jabatan terakhir Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi adalah Direktur Riset Al-Azhar. Majma' Al-Buhuts Al-Azhar itu direkturnya Syekh Dr. Sami Mutawalli Sya'rawi, anak Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saking sibuknya Syekh Sya'rawi. Justru Allah yang menjaga hati anak-anak ulama itu dengan adabnya, dengan perannya. Ini banyak orang dia sangka dia yang mendidik. Ini mesti dipahami. Hidupnya kita curahkan, tapi bahwa tidak memberi kasih sayang sama sekali tak betul, tapi diatur waktunya. Ustadz, melihat aurat perempuan apakah membatalkan wudhu? Enggak. Nengok perempuan tak batal wudhu. Apakah batal? Enggak. Tapi kalau sampai maaf cakap keluar mazinya, bersyahwat dia, maka batal wudhunya. Kalau cerita batal tak batal, tak batal. Tapi kalau cerita masalah itu haram perbuatan, zina, ya. Zina mata namanya. Mata zinanya memandang, otak zinanya menghayal, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah ke tempat maksiat, sedangkan hawa nafsu, kemaluan memperturutkannya atau melawannya. Makanya begitu terlintas, ya Ali, wahai Sayyidina Ali,
La tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau iringi satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Jangan kau iringi satu pandangan, kau ikuti dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Yang pertama itu untukmu, yang kedua itu bukan lagi untukmu. Artinya apa? Kalau sudah terpandang segera alih. Bukan setelah pandang jangan berkedip. Sewaktu ada tabligh akbar Ustaz Bakhtiar Nasir yang lalu Masjid An-Nur ini, selepas sholat isya ada fenomena. Saya melihat ada beberapa jamaah yang datang terlambat melaksanakan sholat isya, tapi ada 4 titik orang berjamaah, sehingga ada 4 imam dalam masjid. Bagaimana status sholat mereka? Bagaimana sikap kami yang melihat kejadian ini? Ini orang tak ngaji, tak siapa lah itu, pokoknya tak mengaji lah. Maka kalau kita masuk masjid, nampak ada orang berjamaah, langsung kita menggabungkan diri dengan dia. Walaupun dia sholat qasar, sholat apa, ikut aja. Yang penting setelah dia salam, berapa kita dapat? Dapat 1 rakaat, lanjutkan lagi yang kita tinggal. Tak penting dia mau sholat qabliyah, tak penting dia mau sholat qasar, sholat jamak, mungkin dia musafir dari sholat luar kota, ikut saja. Apakah sholat mereka ini sah? Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi dia jahil, dia tak mengaji, dia tak paham. Saya musafir, berniat sholat jamak takhir, maghrib dan isya. Bolehkah saya sholat berjamaah dengan orang yang sholat isya berjamaah? Boleh. Sampai ke Batak, sampai ke Dumai jam 8. Ada di Masjid Habibur Rahman depan Bukit Gelanggang sholat isya. Ikut sholat isya. Setelah 4 rakaat salam, nanti sholat maghrib. Niatnya sholat jamak qasar isya, tapi tidak qasar, karena waktu itu isyanya 4. Nanti selesai itu maghrib, dan maghrib tidak diqasar karena tak ada maghrib 1,5. Seorang mu'alaf yang orang tuanya masih kafir, apakah doa orang tua terhadap anak ini, apakah doa orang mu'alaf, orang tuanya masih kafir, non muslim, apakah doa orang tua terhadap anak ini sampai? Orang tuanya kafir, macam mana dia berdoa? Apakah doa anak ini sampai kepada orang tua? Tidak, karena dia kafir. Orang tua saya pernah meminjam uang di bank konvensional 50 juta. Uang itu digunakan untuk beli kebun. Sampai sekarang kebun itu masih digunakan untuk membiayai hidup kami. Sampai sekarang uang riba ini terus bertambah hingga 30 juta. Tapi uang yang 50 juta sudah terbayar. Orang tua saya ingin sekali melunasi riba itu, tapi kami masih sangat memerlukan uang itu untuk kehidupan. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Kalau kalian mampu kaya, jual. Tak ada guna hidup dari riba. Tapi kalau susah, melarat, kalau tak ada ini mati kami Pak Ustaz, maka Allah tak menyuruh kita mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian. Sampai-sampai kalau pilihannya antara dua, mati atau babi, boleh pilih babi, tak boleh pilih mati. Hukum darurat, aqafud dararain. Pilih 2 mudarat yang teringan di antara 2 mudarat yang berat. Dr. Zakir Naik mengatakan yasinan tahlilan itu bukan ajaran Nabi, bid'ah. Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah Kristologi, masalah Hindu, oke. Tapi kalau udah dia cerita masalah bid'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Nah, jangan semua mentang-mentang dia spesialis jantung, kulit pun tanya juga ke dia. Enggak. Bersinergi pertanyaan-pertanyaan, apa hukum mengadakan 3740 tentang masalah bid'ah 70 halaman saya bahas tentang bid'ah. 70 halaman, 444 halaman buku 37, 70-nya tentang bid'ah. Baca pelan-pelan. Tak paham sekali baca 2 kali. Iqra, makanya diulang 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra warbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Artinya ulang. 3740. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman, tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan, itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara, namanya Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Apa hukum wanita bersuara lemah gemulai? Haram. La taqda'na bil qaul. Janganlah kalian bersuara lemah gemulai, mendesah-desah, merayu-rayu. Yatma alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu dia mendengar suara itu, maka dia pun menjadi bersyahwat. Pulsa Anda 5.000 lagi. Bersyahwatnya dengar itu. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab. Ulama mazhab Syafi'i berkata,
Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Kola. Kata sebulan, dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin. Baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, lo mantap, rancak bana, very good.